Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara Kampus Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan model-model komunikasi massa. Model komunikasi yang akan saya presentasikan adalah model komunikasi menurut Lasswell dan model komunikasi menurut Berlo. Yang pertama, model komunikasi menurut Lasswell merupakan salah satu model komunikasi yang paling tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu. Model ini dikembangkan oleh ilmuwan politik dan ahli teori komunikasi Amerika Harold Lasswell pada tahun 1948 ketika dia menjadi profesor di Yale Law School. Model ini menggambarkan tindakan komunikasi dengan mendefinisikan siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, dalam saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa dikatakan. Komponen-komponen dalam model komunikasi Lasswell. Yang pertama, who atau sender, yang kedua, say what atau message, yang ketiga, channel atau media, yang keempat, to whom atau receiver, yang kelima, with what effect atau feedbacknya. Ini adalah bagan model komunikasi Lasswell. Yang pertama adalah komunikator. Dapat diartikan sebagai sumber atau pelaku utama yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Yang kedua adalah menyampaikan pesan. Saya menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada komunikan dari komunikator atau isi informasi apa yang akan disampaikan kepada penerima dari sumber atau isi informasi. Yang ketiga adalah melalui media. Saluran atau media suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media cetak elektronik. Yang keempat adalah halayak. Halayak adalah seseorang yang menerima, bisa siapa saja, berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Yang terakhir adalah efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Contoh mengaplikasikan model komunikasi Lasswell. Jokowi berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan daerahnya melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi kepada halayak atau masyarakat dengan pengaruh yang terjadi khalayak dapat mendapat pesan terhadap calon gubernur memilihnya atau tidak memilihnya. Yang kedua adalah model komunikasi menurut Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah, terdiri dari sumber, pesan, saluran, dan penerima. Pesan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kode yang berupa simbol-simbol. Saluran adalah media yang membawa pesan, penerima adalah target dari komunikasi itu sendiri. Model komunikasi Berlo menekankan komunikasi sebagai suatu proses. Di samping itu juga menekankan ide bahwa meaning are the people atau arti pesan yang dikirimkan pada orang yang menerima pesan bukan pada kata-kata itu sendiri, melainkan dari arti atau makna pesan yang ditafsirkan si pengirim, bukan pada apa yang ada dalam komponen pesan itu sendiri. Elemen-elemen dalam model komunikasi Berlo. Yang pertama adalah sender. Sender atau pengirim pesan adalah sumber berasalnya pesan. Terdapat faktor yang mempengaruhi elemen sender, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem budaya, dan sosial. Yang kedua adalah message. Yang dimaksud dengan elemen message adalah substansi yang dikirimkan oleh sender atau sumber kepada penerima pesan. Bisa berupa suara, teks, video, atau media lainnya. Yang ketiga adalah channel. Dalam melakukan komunikasi, sender atau sumber harus memilih sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. Misal dalam konteks komunikasi massa, digunakan media massa sebagai channel atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan. Yang keempat adalah receiver atau penerima pesan. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Sebagaimana sender, maka receiver menerima pesan juga memiliki berbagai elemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Dengan mempelajari model komunikasi Berlo, kita dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah memahami akar model komunikasi Berlo, memahami konsep model komunikasi Berlo, memahami berbagai elemen, dan berbagai kritik terhadap model komunikasi Berlo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.